Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama pecinta bola sejati. Apa kabar sahabat pecinta bola sejati? Semoga hari ini kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini saya akan memberikan video cerita Muhammad Sadat tentang sesi pemotretan jersey tim nasional yang baru di Belanda. Untuk mengikuti informasinya lebih lanjut, mari kita simak videonya bersama-sama. Jersey terbaru. Tapi saya mau mulai dulu dari mungkin sesi pemotretan kemarin, Bang. Apa ceritanya di balik pemotretan kemarin, kurang lebih semingguan ya di Eropa? 20 hari total dari tanggal 14 sampai tanggal 4. Cuman tim udah balik duluan karena kita ada beberapa photoshoot. Kita foto di Belanda tanggal 21 dan 22, ada 2 hari karena emang schedule-nya juga masih nggak ketemu gitu untuk ketemu barengan gitu. Kayak ada beberapa foto, ada yang ini ada, yang itu nggak ada gitu. Karena emang jadwal juga kan pemain juga masih ada yang bermain, latihan, jadi nggak ketemu. Kita juga foto di Milan untuk supporter fashion dan beberapa produk casual lainnya di Milan. Terus juga terakhir kita ke Venezia, ketemu El Capitano, photoshoot di sana. Itu juga pagi dan malam gitu. Jadi emang ya unik ya. Jadi nggak bisa ketemu kayak kalau kita hire model kan. Oke, jam segini kayak banyak ketidakpastian gitu. Awalnya pas Bang J karena tiba-tiba jadwalnya latihannya jam segini gitu. Jadi ya ada beberapa Penyesuaian lah ya. Betul. Jadi ya mungkin pengalaman baru buat kita juga gitu. Bang Sadat, itu kan berarti di Belanda, ada di Milan sama ada di Venezia, 3 kota berbeda. Kenapa sih Bang milih pemotretan di Eropa? Oh ya, satu lagi ada di Indonesia. Kita sebenarnya foto di Indonesia tuh tadi kita jadwal tanggal 17 Januari. 17 Januari sebelum kita ke Eropa. Karena kan ada tim yang berangkat itu kloter kedua tanggal 18. Cuman emang jadwalnya nggak ketemu gitu. Jadi makanya baru keburu yang di Indonesia itu tanggal 30 Januari. Jadi setelah ada tim yang balik dari Eropa, kloter pertama balik, photoshoot gitu. Nah makanya emang ada beberapa penyesuaian yang kita harus sampaikan juga ke publik, nggak bisa ditentukan dalam waktu satu barengan yang sama. Gitu. Ya karena itu jadwalnya kan pemain bola semua, Betul. ada latihan, ada pertandingan. Tapi kenapa Eropa ya karena tahun lalu kita sudah sama Yakob, Yance, terus Hernando, terus lagi Sananta sama Riyandi gitu kan. Jadi emang sudah dan alhamdulillah kita bisa punya budget untuk ke Eropa sekalian ya maksudnya kan biasa pemain diaspora yang datang ke Indonesia bermain di GBK. Kali ini ya kita sebagai aparel pengen cari approach yang berbeda lah. Kita datang ke sana, menyesuaikan jadwal mereka dan photoshoot langsung bersama pemain diaspora. Dan tentunya di Indonesia juga kita berkesempatan di tanggal 30 Januari kemarin. Bang Sadat, kalau nggak salah tuh kan saya lihat satu postingan, nggak tahu di Instagram Airsport atau Bang Sadat, fotonya tuh di salah satu stadion tua ya, kalau nggak salah. Iya, Olympic Stadium. Olympic Stadium. Itu ada alasan khusus nggak kenapa stadion itu yang dipilih? Karena kan beberapa pemain kita ada yang dari Belgia, mainnya di Liga Belgia. Ada Ragnar, ada Shane dan Sandi kan mainnya di Belgia. Ada juga Mes. Nah ini juga mungkin klarifikasi juga, karena banyak fans yang Mes. Kenapa foto Mesnya sedikit? Ya Mes tuh jarak dari rumahnya atau mungkin tempat dia tinggal ke stadion itu cukup lumayan jauh gitu. Jadi emang pada saat photoshoot itu ya waktunya juga emang nggak bisa lama karena emang dingin banget di outdoor dan juga datangnya agak sedikit telat gitu karena emang jauh kan gitu. Jadi emang kenapa di situ karena emang ya dekat ke sini, ada yang dari Twente, ada yang dari Belgia kebetulan nyampainya duluan sehari sebelumnya. Makanya kemarin fotonya beberapa pemain tuh agak beda-beda gitu karena nggak bisa barengan gitu. Oh itu satu-satu diedit berarti Bang, bukan barengan? Ada, cuman kan fotonya beberapa pemain ada yang datang mungkin pada saat itu datangnya agak belakangan. Jadi Oke. bukan hasil foto ya jumlah fotonya nggak bisa sebanyak itu. Dan itu diprotes fans. Iya, jadi kenapa fotonya sedikit? Kenapa? Ya mungkin ya kita juga sebenarnya pengen maksimal, tapi emang ada kendala waktu buat
pemain yang nggak bisa, ada juga ya masih latihan, ada yang rumahnya agak jauh gitu. Ya kurang lebih kayak gitu sih situasi ketika foto kemarin. Kalau pemilihan pemain-pemain ini kan pemain-pemain andalan ya bang. Apalagi ini main-main di Liga Serie A, ada yang di Liga Belanda. Itu memang Bang Sadat yang request nama-namanya atau memang udah ditentukan oleh federasi? Oh enggak. Kita approach sendiri, ada yang kita approach. Pokoknya itu kita izin sama PSSI juga buat approach pemain secara langsung. Ada juga kita tolong sama Fardi buat Fardi Bahdim buat range. Ada beberapa banyak lah yang kita sesuaikan di sana dan ya alhamdulillahnya sih bisa berjalan dengan baik ya gitu. Karena selain itu juga ada timnas putri juga ya yang dilibatkan dalam. Iya, Noah sama Estella ya. Jadi itu juga Estella juga Noah Pak Estella ya yang dari Belgia juga gitu. Jadi cukup lumayan unik gitu. Komposisinya nggak bisa barengan lah gitu. Karena kan ada kayak Ivar kenapa nggak bisa foto di hari pertama karena ada pertandingan gitu kalau nggak salah gitu. Jadi ya kebetulan di Liga Belanda mainnya ada kalau nggak salah kita photoshootnya itu Kamis apa hari Jumat gitu. Nah itu ada yang latihan, ada yang masih pertandingan gitu. Jadi hal-hal kayak gitu sih cukup lumayan penyesuaiannya. Iya lumayan penyesuaiannya harus kita sesuaikan semaksimal mungkin itulah yang kemarin. Gitu. Bang, kalau untuk respon para pemain dari jersey yang pertama kali mereka lihat, apa yang mereka berikan respon pertama? First impressionnya apa? First impression, ya saya takut kalau saya ngomong ntar jualan lagi. Enggak sih, lebih ke mereka appreciate dengan details gitu. Karena di situ saya jelasin juga, oh ini ada Garuda relief yang kita ambil dari candi-candi dahulu, candi-candi yang ada di yang terdahulu gitu, dan ada bunga Edelweiss juga gitu yang melambangkan keabadian. Jadi so much stories ya behind the jersey dan hal itu yang mungkin menurut saya bikin mereka lebih antusias dan ya motifnya juga pas dipegang juga handfeel-nya juga mereka ngerasain wah ini texture-nya tuh kerasa banget lah gitu. Dan yang pasti ya klasik kan gitu. Maksudnya ada kerahnya, ada list pipingnya gitu. Jadi emang tema jersey kita kali ini tuh kalau dilihat hampir semua produk kita tuh ada piping listnya. Piping list tuh apa? List putih-putih kayak putih-putih garis itu ya? Ya ini bukan melambangkan yang 30 meter itu ya. Ada jokes-jokes juga kan. Jadi emang ini tema yang kita angkat gitu loh. Ini udah kita bikin jauh sebelum yang lagi rame-rame belakangan ini gitu. Berapa lama sih Bang mempersiapkan model terbaru itu? Butuh waktu berapa lama? September sih kita sudah ada initial draft buat koleksinya. Tapi penyempurnaannya itu di November ya, penyempurnaan udah siap ready to go, tapi untuk produknya sendiri emang yaitu di November Desember tuh udah jadilah, tinggal fotonya aja gitu. Tapi development sih emang dari bulan September sudah ada initial draftnya. Oh ini konsepnya begini, tinggal sampling dan lain-lain gitu. Tapi untuk jersey ya ibarat kata final touch-nya itu finishing-nya itu kemarin waktu sayembara kemarin kan. Oh, sayembara tuh di bulan Desember ya. Desember. Tanggal 20. Itu ada berapa desain Bang sebelum akhirnya diputuskan desain ini, dan juga ada alasan khusus nggak kenapa desain ini akhirnya dipilih oleh pihak Bang Sadat? Ya pasti kan kita ada pemikiran elemen-elemen gitu kan, ibarat kayak kita berikan kepada publik dan elemen itu kita gabungkan dalam satu bentuk desain. Tapi emang secara ya tadi partisipasi publik itu sangat membantu kita untuk melihat kemauan publik lah, kemauan mayoritas. Pastinya kan ada yang suka begini, ada yang suka begitu, tapi kita desain jalur yang kita ambil ya kita memutuskan dengan pakai kerah buat home dan pakai V, tapi tetap ada variasi yang berbeda untuk jersey away-nya. Karena kan kalau yang edisi sebelumnya itu kan sama ya. Ya kayak mirroring ya. Mirroring ya. Kalau ini tuh sengaja dibedakan melihat publiknya suka yang mana gitu Bang.
Sebenarnya untuk cut and sew-nya nggak ada. Oh nih home waktu sayembara home jersey kayak gini cuttingannya nggak. Jadi satu yang sama, cuman kayaknya pada suka yang begini ya, pada suka begitu ya. Tapi kalau kita bikin dua-duanya kerah, jujur paling banyak yang kerah. Tapi kan nggak mungkin kita bikin dua-duanya kerah gitu, Betul. karena takutnya ntar sama kayak tahun lalu lagi nih mirroring gitu kan. Jadi emang nih kita menganggap ya yang kemarin itu sudah kita pertimbangan sangat matang, dan juga ada restu juga dari Pak Erik untuk jalan dengan seperti ini gitu. Jadi emang cukup lumayan panjang ya. Wah kalau saya pikir it's quite roller coaster lah gitu di bulan Desember Januari itu ya. Tapi sekarang dengan hasil ini dan respon publiknya juga kayaknya cukup positif ya bang, dengan jersey yang kali ini. Yap. Ya kita juga sampai H-1 jam. Karena saya sempat waktu di Eropa ya inilah minta doa sama seluruh tim Erspo. Gitu, saya bilang kita doakan bersama semoga jersey ini diterima oleh publik. Karena kita pun nggak tahu kan kalau Iya betul. ini jersey bakal bagus nggak ya gitu. Bagus menurut kita kan belum tentu bagus menurut publik kan. Alhamdulillahnya kemarin banyak yang repost dari media dari Italia, dari Inggris gitu. Jadi all over the news, dan menurut kita ya ini ya mungkin juga partisipasi publik, kerja keras tim juga hal yang bikin ini bisa terjadi gitu loh. Yang ditonjolkan kan artinya Indonesia Pusaka, Edelweiss dan juga Garuda ya bang di jersey home dan away ini. Tiga ini ada alasan kenapa dipilih, pesan apa yang ingin disampaikan? Ada satu lagi. Ada satu lagi apa? Ada satu lagi. Nah, tapi kita belum kasih tahu nih. Oh, Ntar memang belum di. Iya, tanggal 18 Februari. Januari kita akan announce ada satu elemen yang kita belum kasih lihat. Tapi nanti tunggu aja. Oke. Nah, ini yang udah dikasih tau dulu nih, tiga ini nih. Apa bang alasannya bang? Iya, karena menurut kita Garuda nggak bisa kita pisahkan dari identiti negara kita, dan bunga Edelweiss tuh ya tadi mungkin melambangkan keabadian, harum. Mudah-mudahan timnas juga kita bisa bisa seperti bunga itu gitu, yang benar-benar kokoh dan harum lah gitu. Terus juga Garuda ya mereka harus tahu kalau kan baik pemain kita kan ya pemain heritage ya. Jadi emang tema sekarang tuh Indonesia Pusaka. Pusaka itu kan warisan. Warisan itu heritage gitu. Jadi emang kita ngangkat kayaknya emang cocok ya, Garuda yang relief itu kan juga pusaka kan. Yeah. Warisan gitu, warisan dari terdahulu sehingga tercipta kalau logo kita tuh logo Garuda gitu kan. Jadi emang ya itu jalan yang kita ambil, dan ya surprisingly alhamdulillah diterima oleh publik gitu. Tapi emang ya kan nggak ada banyak elemen-elemen yang mungkin ada beberapa opsi dari kita, tapi kita emang ngambil jalur, kita nggak mau ngasih tahu siapa desainer behind ini dan lain-lain. This is yang terjadi seperti inilah gitu. Kita ambil. Gitu. Dan logo juga katanya ada perubahan ya bang? Iya, jadi emang itu udah kita announce sih. Saya udah bilang dari bulan November kalau kita akan ganti logo baru. November apa Oktober ya, saya lupa deh. Jadi ya kita udah announce di media kalau kita akan ada logo baru. Proses logo juga cukup berjalan lumayan lama tuh, sekitar 3-6 bulan sampai ke tahap sekarang gitu. Jadi the moment gemuruh itu terjadi, the moment kita wrap dari mulai bulan Mei itu saya benar-benar siapkan ini dengan mateng ya. Tapi alhamdulillah untung kemarin nggak jadi launching bulan September, kan awalnya kan September kan. Kalau jadi September mungkin hasilnya juga mungkin akan berbeda ya, karena very rush dan nggak ya. Jadi ini lebih maksimal ya.